Cadangan. Buku Metodologi Studi Islam di halaman 31 sampai 33. Kemudian buku Sekitar Epistemologi Islam di halaman 76 sampai halaman kurang lebih 119 atau 18. Pak Cecep, saya share satu lagi. Oh, masih loading. Bagi yang Bapak Ibu berkenan membaca teks bahasa Arab, ada buku bahasa Arab dengan judul Al-Ma'rifah fil Islam, Masadiruha wa Majalatuha, karya Dr. Abdullah Muhammad Al-Qarni, yang juga bisa menjadi buku pelengkap Al-Ma'rifah fil Islam, Masadiruha wa Majalatuha. Sudah ketemu Bapak Ibu halaman dua buku pertama bahasa Indonesia? Pak Cecep sedang menikmati kayaknya. Iya Pak, baik. Oh ya, baik. Pak Panji Futuh Rahman, sudah ketemu halamannya? Siap, sudah Pak. Oh, baik ya. Untuk buku Al-Ma'rifah fil Islam, Masadiruha wa Majalatuha, ditulis oleh Abdullah Muhammad Al-Qarni. Bapak Ibu yang berkenan membaca buku berbahasa Arab ini, ada di bab terakhir tentang kedudukan akal dalam memahami atau mencerna unsur-unsur alam gaib, unsur keimanan. Bukunya di mana, Pak? Sedang loading upload, Pak Cecep ya, sebentar. Pak Zulfikri,
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mohon maaf Pak, Baik, sempat lambat tadi ada masuk di dalam kelas. ya. Sudah ketemu halaman bukunya? Belum belum mohon maaf Pak, belum tahu halaman berapa. Soalnya lambat. Ya. Buku Metodologi Studi Islam. Iya, Oke. Ada di halaman 31. iya. Sampai halaman berapa, Pak? 34 kalau tidak salah. Iya, iya. Terima kasih Pak. Kemudian ada satu lagi sekitar Iya, epistemologi Islam. iya, Ada di halaman 76 iya. sampai 117. Ya. Terima kasih banyak Pak. Ya, silakan. Pak Cecep sudah sampai bukunya? Baru Al-Ma'rifat bil Islam. sedang saya download, baik Pak. Oke, baik. Bentar, jadi segera saya kirim. Ya. Dua pertanyaannya saya cantumkan kalian di copy chat Bapak Ibu. Pertanyaan pertama adalah bagaimana hubungan antar sumber pengetahuan Islam. Yang kedua, contoh hubungan antara akal dan wahyu. Di timur hujan terus, Bar, gimana tuh? Karena apa? Afan, apakah bisa di mute itu ya? Afan.
Suaranya tersendat ya. Oh, oh. Maaf Pak, yang buku bahasa Arab itu yang menurut itu yang halaman berapa ya? Ada bab keempat atau al-faslur rabi, al-istidlal al-aqli al-ghaibiyat, halaman 475. Saya tampilkan. Ya, bagian ini. 475, Ibu bisa fokus pada halaman 491 hingga ini, berapa halaman berikutnya? Ya, 548. Sudah jelas? Pak Azrul atau siapa tadi? Saya Hasrul Pak. Ya, Pak Azrul ya, halaman 475 hingga 548-an. Iya Pak. Kalau yang bahasa Indonesia halaman berapa Pak dosen? Ada halaman metodologi studi Islam di halaman 31 dan 30 sampai 33. Kemudian halaman 31-nya sekitar epistemologi halaman 76 hingga halaman 118. Baik, terima kasih Pak dosen. Oke, oke.
Al-ma'rifah fil Islam, masadiruha wa majallatuha. Pengaruh ilmu pengetahuan tertentu. Baik, Bapak Ibu, mari kita mulai hasil dari pembacaan kita sementara supaya nanti bisa saling melengkapi. Ada dua pertanyaan pokok yang perlu kita diskusikan. Yang pertama, bagaimana hubungan antar sumber pengetahuan dalam Islam. Ada yang ingin mengawali? Bisa dari Ibu Jarini. Berikutnya ada lagi? Belum ada, silakan Ibu bisa diawali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suka mau mengawali biar nggak dapat yang susah-susah. Ya, Mencoba ya, Prof. monggo. Jadi pertanyaan pertama, hubungan antara sumber-sumber ilmu pengetahuan. Jadi sumber-sumber ilmu pengetahuan itu, baik itu wahyu, akal, indera, hati, itu saling melengkapi, jadi saling terintegrasi gitu satu sama lain. Seperti wahyu itu sumbernya dari Allah yang mana Allah itu ngasih kita Al-Qur'an untuk jadi petunjuk, guidebook gitu ya buat kita, baik itu segi hukum atau hukum-hukum gitu ya. Jadi pedoman bagi manusia. Kemudian yang kedua, sumber pengetahuan tuh akal yang mana digunakan untuk memahami apa yang disampaikan dalam wahyu yang Allah kasih itu gitu ya. Kemudian akal juga jadi menjadi jalan buat ijtihad gitu ya. em, Memikirkan apa yang wahyu udah disampaikan. Kemudian indera
memungkinkan manusia itu mengakses pengetahuan yang apa namanya empiris ya kalau bahasa ininya. Kemudian hati dalam perspektif Islam itu hati alat yang lebih dari apa namanya rasionalisme dan empirisme gitu ya bahasa ini. Kemudian contoh hubungan antara akal dan hati, akal dan wahyu, akal dan wahyu dalam Islam berfungsi secara sinergis, misalnya memahami apa namanya penciptaan alam. Di Quran ada bagaimana proses penciptaan alam semesta, kemudian itu kan wahyu, kemudian di keilmuan akal itu digunakan untuk mempelajari kayak ilmu sains dan sebagainya. Sama halnya dengan apa namanya hubungan antara akal dan wahyu itu, misalnya penetapan hukum moral. Nah, yang mana Al-Quran menetapkan ini apa namanya manusia tahu mana yang baik dan mana yang buruk misalnya, tapi Al-Quran tuh kasih batasan-batasannya gitu, apa namanya batasan-batasan yang mana yang dikatakan baik, mana katakan buruk untuk kita laksanakan di kehidupan sehari-hari. Mungkin itu hubungan antara akal dan wahyu yang apa namanya menunjukkan kalau Islam itu mengintegrasikan antara rasional dan spiritual gitu ya. Mungkin itu sedikit. Terima kasih Ibu Jarini sudah mengawali diskusi kita tentang hubungan antara akal dengan wahyu, terutama Al-Quran, di mana akal digunakan untuk memahami wahyu. Nah, tadi saya ingin mengklarifikasi benar atau tidak tadi yang saya dengar, kalau pengetahuan yang bersumber dari hati itu sifatnya empiris atau rasionalis. Begitu atau keliru tadi? Akal atau hati tadi yang maksud? Bisa dibuka mic-nya Ibu? Akal. Oh, akal ya. Baik. Tadi baik. saya nyebutnya Harus muter ulang lagi dulu ini rekodnya. Tidak apa-apa, hanya akal. memastikan. Ya, oke, baik Nenek. Sedikit menanggapi dari yang disampaikan Ibu Jarini tadi, kalau saya boleh simak tadi, baru melihat sudut pandang akal sebagai alat ya untuk memahami sumber utama, yaitu wahyu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana wahyu itu sendiri ya, mengarahkan kita justru atau mendorong kita untuk menggunakan akal sebebas mungkin untuk mengungkap fenomena-fenomena pengetahuan atau fenomena alam. Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin menambah, melengkapi komentar dari Ibu Jarini? Saya Pak. Oke, ada Pak Asrul. Ya, terima kasih Pak dosen. Mohon maaf Pak, saya nggak bisa buka videonya karena jaringan saya kurang bagus. Silakan ya. Terkait dengan pertanyaan tadi, hubungan antara sumber pengetahuan di dalam Islam, saya tertarik dengan ayat yang pertama turun dalam Al-Quran, yaitu Iqra. Saya kira ayat ini cukup menjelaskan semuanya, karena kalau kita lihat Iqra itu sebenarnya bukan hanya sebatas membaca dalam konteks harfiahnya saja, tapi ulama mengatakan membaca di sini adalah kalian diperintahkan untuk melihat apa yang harus dibaca. Kata ulama ada dua yang harus dibaca, yaitu ayat Qur'aniyah dan ayat Kauniyah. Jadi Qur'aniyah berarti ayat-ayat tanda-tanda kebenaran, kebesaran Allah yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua ayat Kauniyah, yaitu apa yang ada di alam ini dan serta isinya, termasuk kita sendiri. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, mohon maaf Pak Kiai mungkin bisa dikoreksi nanti kalau ada yang salah. Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Bahwasanya di alam ini ada tanda-tanda bagi orang-orang yang yakin, kemudian bahkan di dalam diri kita sendiri, maka apakah kalian tidak melihat? Nah,
sayangnya kebanyakan dari kita orang Muslim berhenti di hanya terkadang membaca Al-Quran hanya sebatas konteks membaca secara harfiah, tidak dalam arti mendalami atau bahkan melakukan penelitian. Nah, kemudian orang sekuler ataupun orang barat, kebalikannya mereka biasanya kebanyakan mengadakan penelitian membaca dalam al-kauniyahnya saja, tidak kepada Al-Qur'annya. Sehingga kalau seandainya kita menggabungkan antara Qur'aniyah dengan kauniyah, saya kira ini merupakan pengetahuan yang sangat luar biasa. Karena Al-Quran sendiri memerintahkan kita sebenarnya untuk mewajibkan untuk menggunakan akal kita, terutama dalam hadis Rasulullah ada yang mengatakan, mohon maaf nanti kalau ada yang salah ya, thalabul ilmi faridotan ala kulli muslimin, yaitu bahwasanya menuntut ilmu wajib bagi semua muslim. Bahkan dalam Al-Quran banyak sekali yang mewajibkan kita untuk menggunakan akal. Di antaranya dalam surah Ali Imran, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat dan tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi seharusnya Iqra ini Putus sangat tepat Ya, lanjutkan. jika dijadikan sebagai landasan. Memang tepat sekali Tanda-tanda pertama, tentang dan keberadaan dan kekuasaan Allah bagi kita yang orang-orang berakal. ulul albab. Ya. Berakal Pak ya? Ya. Ya, benar. Jadi saya rasa itu bahwasanya Al-Quran memerintahkan kita menggunakan akal dengan memberikan ayat Al-Quran dan menyuruh kita mengadakan penelitian tentang alam ini seperti dalam Al-Quran tadi, bahwasanya penciptaan langit dan bumi ada tanda-tanda Allah. Nah, kemudian kekurangannya karena mungkin kita kurang mengadakan penelitian di alam, sehingga kalau orang sekuler bahkan barat mereka lebih cenderung ke situ, ke penelitian tentang alam. Jadi ketika mereka membaca Al-Quran, dan banyak sekali kita mungkin temukan orang-orang yang ilmuwan kemudian masuk Islam karena kagum dengan hasil penelitiannya yang kemudian terbukti saat ini dan itu tidak berdasarkan dari Al-Quran dia mengadakan penelitian, tapi murni karena sains. Tapi ketika diperkenalkan kepada mereka Al-Quran, baru kemudian mereka meyakini bahwasanya ternyata Al-Quran itu benar, bukan hanya sekedar apa namanya mitos atau doktrin yang digaun-gaunkan oleh kaum sekuler. Mungkin itu saja Pak dari saya. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hasrul yang mengingatkan kita kewajiban membaca yang tidak kalah pentingnya dan afdoliyahnya dengan ibadah atau kewajiban-kewajiban yang lain. Tadi sudah ditunjukkan oleh Pak Hasrul sebagai taklif, perintah pertama sebelum perintah ibadah-ibadah wajib yang lain. Nabi Muhammad dan umatnya diperintahkan untuk membaca sebagai sebuah petunjuk yang sangat jelas tentang arahan Al-Quran bagi umatnya untuk terus membaca, termasuk dalam mengadakan penelitian baik terhadap ayat-ayat Quran itu sendiri maupun ayat kauniyah. Nah, pertanyaannya tentunya adalah Pak Hasrul, sejauh mana kita mampu menggunakan ilmu-ilmu yang kita peroleh ini untuk mengkaji Al-Quran, demikian juga bagaimana Al-Quran menginspirasi kita untuk menelaah alam semesta. Tentu akan kita jumpai berbagai macam pengembangan ilmu Islam, baik ilmu-ilmu yang berkaitan dengan tuntunan-tuntunan ibadah ataupun ilmu-ilmu akhlak dan juga ilmu peradaban yang lain. Baik, terima kasih Pak Hasrul sudah semakin lengkap sekaligus menjawab pertanyaan saya tadi ya, bagaimana wahyu atau Al-Quran memerintahkan kita untuk terus menggunakan akal. Di sini yang pertama adalah dengan membaca. Masih bersama dengan Pak Anwar selanjutnya, silahkan Pak Anwar. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Izin Pak, saya fokus saja pada pertanyaan adalah bagaimana hubungan antara sumber pengetahuan dalam Islam. Di dalam buku yang sempat kami baca tadi bahwa ada dua sumber hukum dalam pengetahuan dalam Islam. Yang pertama itu adalah primer yang terdiri dari Al-Quran dan Al-Hadis. Dan yang kedua adalah sumber sekunder, yaitu adalah ijtihad. Di dalam ijtihad ini ternyata adalah ada namanya ijma dan qiyas. Karena ini adalah kesepakatan pendapat atau pertimbangan. Jadi hubungan dari dua sumber tadi itu adalah Al-Quran sebagai sumber utama memberikan prinsip dasar dan hukum. Sedangkan Al-Hadis adalah menjelaskan dan menggambarkan prinsip-prinsip tersebut dalam konteks kehidupan sehari-hari. Pendalaman pemahaman ini adalah ijma dan qiyas tadi dibalut dalam ijtihad itu adalah digunakan untuk menanggapi isu-isu baru dengan merujuk pada Al-Quran dan Al-Hadis. Ini menunjukkan bahwa sumber sekunder ini tidak berdiri sendiri, melainkan berakar pada pemahaman yang berasal dari sumber primer tadi. Dalam praktiknya adalah bahwa para ulama sering mengintegrasikan semua sumber ini untuk memberikan pandangan yang komprehensif, menyeluruh, dan relevan terhadap isu-isu kontemporer. Yang kedua adalah contoh hubungan antara akal dan wahyu. Akal dan wahyu memiliki peran yang saling melengkapi di dalam Islam, di mana wahyu merupakan pengetahuan yang diturunkan oleh Allah melalui Al-Quran dan Hadis. Ini berisi ajaran hukum dan panduan hidup yang sangat bersifat sakral sekali. Sedangkan akal merupakan kemampuan manusia untuk berpikir, merenung, dan menarik kesimpulan. Akal dalam hal ini adalah membantu manusia dalam memahami dan menerapkan wahyu dalam konteks kehidupan sehari-hari. Lalu contoh hubungan daripada ketiga sumber tadi itu adalah pemahaman yang pertama, pemahaman Al-Quran itu adalah akal digunakan untuk memahami dan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Misalnya, saat ada ayat yang berbicara tentang keadilan, akal berperan untuk menerjemahkan keadilan dalam konteks sosial dan hukum saat ini misalnya. Lalu dalam isu-isu moral dan etika, akal dapat digunakan untuk merenungkan ajaran-ajaran wahyu. Misalnya dalam menentukan apakah suatu praktek baru sesuai dengan prinsip Islam. Akal kemudian bisa membantu dan mengevaluasi kesesuaian antara praktek tersebut dengan nilai-nilai yang digariskan antara Al-Quran dan Hadis. Kemudian ijtihad misalnya, ijtihad ternyata adalah menggabungkan antara wahyu dan akal. Para ulama menggunakan akal mereka untuk menganalisis teks wahyu dalam situasi baru. Seperti saat ini ada teknologi modern atau perubahan sosial, sehingga dapat menghasilkan hukum yang sangat relevan. Dengan demikian bahwa akal, baik akal, wahyu, ternyata adalah saling melengkapi dalam membentuk pemahaman dan praktik kehidupan beragama dalam Islam. Saya kira ternyata memang ketiga ini adalah baik itu akal, wahyu, ternyata memang saling melengkapi dalam kehidupan beragama. Saya kira itu Pak. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anwar sudah menegaskan apa yang disampaikan Ibu Jarini, bagaimana hubungan akal sebagai alat untuk memahami konsep-konsep wahyu tidak sekedar berhenti pada pemahaman, namun akal akan membimbing kita untuk membuatkan
konsep-konsep yang logis sebagai implikasi dari konsep umum yang kita jumpai atau kita dapatkan dalam wahyu, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran tentang perintah adil dan semisalnya. Baik, ada lagi Bapak Ibu silakan nih yang ingin berkomentar. Ibu Linda Diana sudah jawab di kolom chat. Ibu Anissa juga. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Linda, apa kabar ya? Pak dosen, Assalamualaikum. Iya, Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sehat-sehat Ibu ya. Iya, ya bagaimana Pak dosen? Sehat-sehat, alhamdulillah ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mohon maaf ini Bapak dari tadi coba iniin audionya, nggak tahu kenapa ini agak hilang timbul. Mohon maaf. Oh begitu ya. Oke, suara Ibu jernih, jelas kok. Silakan, ada Nah, yang ya disampaikan siap Pak Ibu. kalau gitu. Tadi saya udah menyimak dari yang disampaikan oleh para Bapak dan Ibu semuanya. Masya Allah sudah sangat lengkap mengenai sumber primer maupun sumber sekunder ya. Lebih kurangnya sih sama ya Pak dosen. Karena intinya kalau saya pemikirannya dan mungkin pemahamannya belum bisa semaksimal dari teman-teman semua. Karena bagi saya kalau primer itu kan utama ya, sumber utama. Jadi pedoman kita adalah Al-Quran dan hadis gitu, secara mudahnya untuk saya pahami secara pribadi. Nah, kalau sumber sekunder itu ya otomatis adalah sumber-sumber yang kita dapat Kalau untuk nggak bisa tanya memperkuat Mbak Tasya, atau pasti bisa. juga semacam semakin menjelaskan gitu ya dalam misalkan menyelesaikan permasalahan yang seandainya di kehidupan sehari-hari kita yang kita temui gitu kan. Ya salah satunya itu dia tadi adanya istihad ya kan Pak dosen, lalu di dalamnya ada kias dan ijma dan lain sebagainya. Ya kalau saya mencoba mencari yang paling termudah Pak dosen yang untuk saya pahami. Baik. Demikian itu saja Pak dosen. Baik, terima kasih Bu Linda tadi menyebutkan ada unsur atau sumber berikutnya yang melengkapi adalah urf atau tradisi ya. Nah, Ya betul Pak. baik, ini dalam konteks apa namanya ini, sekolah merdeka atau kampus merdeka ini, atau merdeka belajar ini ada beberapa proyek ya yang diterapkan di sekolah kita seperti P5 atau apa itu ya, pengenalan profil Pancasila ya, kalau tidak salah. Proyek pengenalan Pancasila profil ya. pelajar Betul, Pancasila. betul Pak. Ya, yang di sana putra-putri kita diperkenalkan dengan sebagian seni budaya yang tidak terlepas dari tradisi masyarakat. Nah, itu kalau kita melihat, coba kita kombinasikan atau kita lihat dari sudut pandang agama, sepertinya bagaimana kira-kira Ibu Linda? Agar sumber sekunder ini yang kalau kita akui tentu tidak bertolak belakang atau berseberangan dengan ajaran-ajaran sumber primernya. Iya, kalau pandangan saya, Pak dosen, selama kebiasaan merupakan adat istiadat yang berlaku di dalam masyarakat gitu ya, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah Islam, itu masih ada toleransi dari kita untuk bisa mengikuti atau mengakui gitu. Ya kalau contohnya itu kan ada beberapa contoh, ada yang pemahaman mengenai Maulid Nabi misalkan seperti itu ya Pak dosen. Ada yang bilang diperbolehkan, ada yang tidak diperbolehkan, tapi selama itu masih intinya kita untuk tujuannya mengingat Rasulullah seperti itu ya kan, mencintai Rasulullah, mungkin itu tidak dipermasalahkan. Itu kebiasaan yang juga masuk dalam apa ya, dalam kebiasaan, karena
kayak kami misalkan di daerah Jawa kan gitu ya, daerah Pulau Jawa mungkin itu agak kental, tapi kalau kita ke Sumatera gitu kan belum tentu juga hal-hal seperti itu dalam memperingati Maulid cukup banyak dilakukan gitu kan. Kayak kami di Medan itu juga nggak terlalu gitu ya, tapi bukan berarti kita tidak mencintai Rasulullah. Ya banyaklah hal-hal apa namanya kebiasaan atau adat istiadat yang kita lakukan selama masih tidak bertentangan, masih bisa beriringan gitu ya dengan prinsip-prinsip yang di syariah Islam ini masih bisa kita toleransikan lah gitu Pak dosen. Oke. Ibu Linda berarti di Medan Ibu ya? Saya di Bekasi Pak, cuman Di Medan. keluarga itu Medan Pak. Oh baik ya. Saya Iya. asli Jawa Timur. Kalau tidak salah di masyarakat kami di Ngawi itu, di desa saya itu ada satu contoh tradisi lain yang masih diberlakukan Ibu ya. Bahwasanya tidak boleh bertamu ke rumah seorang anak perempuan, gadis, bagi laki-laki itu melebihi jam 8 malam. Nah, apalagi tidak ada izin dari pejabat setempat seperti Pak RT atau yang lainnya. Kalau sampai ketahuan nanti akan diciduk warga setempat, kemudian sampai disekap, dan kalau memungkinkan diberi denda, itu bisa dendanya mencapai jutaan. Contoh misal, kan harus meninggikan jalan dengan pasir atau yang lainnya. Nah, barangkali kalau menurut saya tradisi seperti itu juga tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat atau prinsip-prinsip ajaran Islam ya, justru bahkan mungkin akan sangat mendukung dalam rangka untuk menjaga marwah atau kehormatan seorang anak perempuan. Nah, namun sayangnya ya tentunya dari satu masyarakat dengan masyarakat yang lain berbeda, tapi ya mungkin hanya di desa mungkin itu berlaku, kalau di kota mungkin sudah tidak ada lagi ya. Baik. Bapak Ibu, mengenai hubungan akal dan wahyu ada yang ingin ditambahkan? Tadi sudah disinggung bagaimana akal sebagai alat untuk memahami Al-Quran, dan juga bagaimana Al-Quran memerintahkan kita untuk terus menggunakan akal untuk proses berpikir ya. Ada yang tadi Pak Hasrul sempat membaca penjelasan Abdullah Al-Qarni tentang bagaimana menggunakan akal untuk memahami konsep-konsep keimanan tentang hari kebangkitan, hari perhitungan amal atau hisab. Itu kalau harus dibuktikan dengan akal logika kita seperti apa kira-kira penjelasannya? Ada yang sempat membaca? Atau Saya belum Di halaman belum berapa, sempat. Prof? Ya, agak Di- spesifiknya di halaman berapanya, Prof? buku yang berbahasa Arab, Al-Ma'rifah fil Islam, kira-kira halaman 500-an ya. Ya. Di halaman 548. Dalalatul aqli 'alal ba'tsi wal jaza'. Petunjuk akal tentang kebangkitan dan pembalasan amal. Baik, kalau belum ada yang ingin berkomentar lagi, saya persilakan Pak Yunus. Ingin menambahkan tanggapan, silakan. Terima kasih Pak dosen. Saya hanya menambahkan sedikit ya. Bahwa wahyu itu bukan hanya merespon atau mensupport akal dipakai untuk berpikir, tetapi wahyu juga membatasi akal di dalam berpikir. Artinya akal tidak diberikan kebebasan berpikir dalam satu hal.
Mungkin dalam satu hal lain seperti yang dijelaskan tafakkaru fi khalqillahi wala tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Kalau dalam masalah alam atau yang lainnya di luar Allah, akal diberikan kebebasan oleh wahyu untuk dipergunakan semaksimal mungkin, dipakai untuk berpikir, untuk meneliti dan sebagainya. Tapi kalau dalam masalah zat Allah, akal ini dibatasi. Jangan pernah sekali-kali memakai akal untuk memikirkan Allah, Tuhan kita. Sehingga kalau dipakai ini bisa kebablasan, bisa kita mengakal-ngakali tentang Allah. Barangkali seperti itu Pak dosen. Jadi dalam hal zat Allah, Tuhan, akal tidak diberikan kebebasan. Tapi di luar Allah, akal diberikan kebebasan sepenuhnya untuk dipakai berpikir. Seperti itu. Baik, ya. Tentang zat Allah secara spesifik ya, zat ya, bukan sifat atau bukan perbuatan, tapi zat yang Iya, Pak dosen. Pak Yunus tadi ya. Berbeda dengan sifat ya atau perbuatan ya. Iya, bisa. Ada yang ingin menanggapi Bapak Ibu? Apakah benar kalau Al-Quran atau wahyu itu membatasi kebebasan akal untuk berpikir seperti yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Yunus tadi dengan contoh berpikir tentang zat Allah dengan alasan karena kalau dipaksakan menggunakan akal atau logika jadinya ya mengakal-akali gitu. Kalau sudah mengakal-akali berarti ya bukan pengetahuan yang bisa diterima. Adanya ya cocok logi itu mungkin Pak Yunus ya. Apalagi Pak dosen, bahkan bukan cocok lagi, akhirnya bisa sesat menyesatkan. Tanggapan terkait Pak tadi. Silakan Pak Asrul ya. Saya rasa Al-Quran Islam tidak pernah memberi batasan akal untuk berpikir karena tanpa diberi batasan juga dia sudah terbatas. Jadi dengan sendirinya dia punya batasan, makanya ada wahyu karena dengan wahyu inilah membimbing akal untuk mengenali metafisika yang tidak bisa dijangkau oleh akal pemikiran. Saya kira demikian Pak. Oh ya, karena sudah terbatas ya. Buat apa Iya. lagi dibatasi gitu. Ya, barangkali kalau saya boleh tangkap ya hanya beda sedikit atau beda tipis statementnya tapi mengarahnya sama ya. Intinya tidak mungkin atau mustahil kita bisa mencapai pada esensi yang sebenarnya tentang zat Allah. Silakan. Ada Pak Hasbi yang sudah resen. Pak Hasbi. Silakan Pak Hasbi Subang. Bisa dibuka dulu mic-nya. Mic-nya belum dibuka, Pak. Suaranya belum terdengar. Di unmute dulu. Cek sound, cek sound. Belum terdengar ya. Bapak maaf ya. Di kolom chat Bapak Ibu ada sebelum Ibu Linda tadi. Ada Bapak Ahmad Fauzi. Oh, Bapak Ayi juga sudah siap. Pak Ayi, monggo. Iya, Pak siap Ayi, Pak. Berkaman ya. Dari Iya, mana Pak. Bapak? Baik Pak Dokter,
Perkenalkan, saya Ayi Rahman Mulyawan dari Garut, Pak. Garut Selatan, sangat jauh sekali untuk pergi ke kotanya, Pak. Mohon maaf. Pertama Ini ingin di saya kota atau di ya? gimana, Pak? Ini di kampung atau sudah di kota, Pak Ayi? Saya lagi di kampung, Pak, dan kebetulan belum pulang Eh, dari sekolah. Untuk kegiatan Zoom saya suka di sekolah biar bisa agak kuat sinyal begitu, Pak. oh Ya, ya, ya. ya, ya, Semoga lancar ya. ya, baik. Silakan Pak Ayi. Ya, terima kasih. Mohon izin Bapak, ingin saya sampaikan terlebih dahulu bahwa saya bersyukur bisa hadir di ruangan ini di usia saya yang sudah tidak muda lagi, tapi saya masih bersemangat untuk mengikuti kegiatan ini insya Allah sampai selesai, Pak Dokter. Kemudian yang kedua, setidaknya saya ingin menambahkan sedikit berdasarkan apa yang saya pahami dari diskusi dan juga dari sumber yang saya baca barusan terkait sumber ilmu, dan saya menjadi menarik ketika berbicara akal dan wahyu. Karena itulah, dari ketertarikan itulah saya juga berpikir bahwa akhirnya ilmu itu menjadi unik. Pemikiran-pemikiran Islam itu menjadi unik karena menggabungkan atau setidaknya ada dua sumber yang bisa menjadi rujukan yang kemudian manusia akan berpikir tentang dunia dan akhirat begitu. Kenapa? Karena di situ ada akal, di situ ada wahyu, yang kalau berbicara terkait dengan sumbernya, maka boleh dan maka sepakat bahwa sumbernya ilmu itu kan terbagi menjadi dua setidaknya. Satu ada sumber yang primer, kemudian yang kedua ada sumber yang sekunder. Meskipun pada dasarnya ilmu yang sekunder, ilmu yang di bawah dari primer itu, kalaupun terjadi isu, tetap saja harus mengalah dari ilmu yang sumbernya primer. Terkait dengan ini, maka sehebat apapun kemampuan akal, dan sebagaimana di Quran juga dijelaskan bagaimana Allah menyuruh kita untuk menggunakan akal, tetapi seperti yang disampaikan oleh teman tadi, bahwa setidaknya meskipun berulang kali Allah menyuruh berpikir, tetapi akal tetap saja dibatasi kemampuannya. Seperti halnya pada hal-hal yang sifatnya fisik, Allah memberikan mata, itu hakikatnya memang untuk melihat. Tetapi pada dasarnya mata juga dibatasi kemampuan melihatnya. Oleh karenanya, berhubungan dengan bagaimana hubungan sumber ilmu pengetahuan dan Al-Qur'an, berhubungan dengan hubungan sumber ilmu pengetahuan ini, maka hubungan antara sumber ilmu pengetahuan primer dengan sekunder itu mempunyai korelasi yang kuat karena keduanya akan melahirkan pemikiran yang unik yang mengakibatkan manusia berpikir tentang substansi pengetahuan dunia dan pemahaman terhadap hal-hal yang metafisik, dalam hal ini hal yang akhirat. Tetapi untuk menjadi mohon maaf nanti mungkin Pak dosen, Pak dokter bisa menjelaskan dan mengklarifikasi juga. Setidaknya akal itu kan seperti dalam kisah Nabi Ibrahim, bagaimana beliau mencari Tuhan. Dia kan menggunakan akalnya. Atau paling tidak dari sebuah novel yang bisa dibaca terkait dengan bagaimana Hayy bin Yakzon di Ibnu Tufail itu manusia yang dipelihara, yang dibesarkan oleh rusa mencari Tuhannya. Dengan kekuatan akalnya, maka dia bisa menemukan Tuhannya. Oleh karenanya, korelasi keduanya mempunyai korelasi yang sangat kuat dan keduanya dipastikan akan melahirkan pemikiran-pemikiran yang unik yang pada kesempatan ini saya menjadi juga lebih bangga, lebih berbangga hati gitu bisa gabung dengan orang-orang hebat, dengan orang-orang cerdas sehingga insya Allah dipastikan bisa menambah pengetahuan saya. Mohon maaf atas kekeliruannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ayi. Jazakumullah khairan. Tidak lupa Bapak Ibu ya, ada sebuah hal yang perlu kita cermati bersama-sama bahwasanya kalau kita merujuk kembali pada
definisi ilmu, yang mana kata ilmu itu diambil dari bahasa Arab, alima ya'lamu ilman. Dalam arti leksikal kata alima itu kita akan menemukan bahwa pengetahuan yang layak disebut dengan ilmu itu adalah pengetahuan yang benar-benar sampai pada titik keyakinan bahwa saya itu benar-benar seperti yang tergambarkan dalam deskripsi kita. Definisi ini juga senada dengan definisi akidah, ya. Atau iman, yang berarti sesuatu yang kita yakini benar-benar keyakinannya, tentang kebenarannya, sehingga kemudian kita tidak perlu meragukan kembali. Maka disebut dengan akidah dari kata aqada yaqidu, aqdan berarti mengikat. Dari sini pengertian secara bahasa atau leksikal ini yang ingin saya sampaikan adalah Bapak Ibu, sumber-sumber dalam pandangan Islam yang seperti kita diskusikan tadi perlu kita tarik bagian atau sumber apa saja yang kira-kira bisa memberikan maklumat atau informasi yang kita benar-benar yakin itu adalah sebuah kebenaran. Jadi kalau wahyu, kita berbicara wahyu apa yang benar-benar bisa memberikan informasi yang meyakinkan kalau itu benar-benar suatu kenyataan. Karena pada kenyataannya, karena wahyu itu mencakup Al-Quran dan hadis, ya, dalam ulumul hadis dan pembelajaran hadis kita akan menjumpai berbagai macam hadis yang mana tidak sedikit hadis yang tertolak, ya. Artinya tertolak di sini adalah butuh pertimbangan atau penelitian khusus untuk sampai pada titik akhir apakah hadis itu bisa diterima dan bisa diamalkan atau bahkan dijadikan sebagai dasar. Nah, oleh karena itu dalam hal ini kita perlu memperhatikan ada pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya dalam Islam itu benar-benar harus bersumber pada sumber yang meyakinkan. Seperti persoalan akidah, ya, keyakinan. Persoalan akidah itu tidak bisa menurut saya dibangun berdasarkan sumber-sumber yang tidak kita yakini 100% kebenaran. Maka dalam hal ini nanti Bapak Ibu akan membaca sumber-sumber apa saja yang bisa dijadikan sebagai pengetahuan dasar dalam berakidah. Nah, salah satunya adalah wahyu yang benar-benar khabar shadiq atau wahyu yang mu'tamad, kebenarannya diakui. Seperti khabar mutawatirah, termasuk Al-Quranul Karim dengan qiraat mutawatirahnya, baik yang 7 maupun yang 10. Maka bagi para ulama qiraat atau ulama Al-Quran pun menolak riwayat yang syadzah karena bertentangan atau menimbulkan pertanyaan atau keraguan tentang kebenaran informasinya. Tapi melalui qiraat mutawatirah, qiraat as-sab'ah atau qiraat al-asyrah itu para ulama sepakat bahwasanya informasi yang diberikan benar-benar meyakinkan. Nah, tentu dalam hal hadis nanti ada pandangan atau diskusi lain, ya. Karena ada pembagian hadis, sebagian hadis diriwayatkan secara mutawatir, sebagian secara ahad. Dan pada bagian ahad itu kita akan menjumpai hadis yang sahih, hadis hasan dan juga hadis dhaif, yang mana sebagian hadis dhaif itu banyak menjadi perdebatan. Bapak Ibu sekalian, di kolom chat sudah banyak juga yang mencantumkan jawaban sebagai bahan diskusi tambahan, dan Aldin juga sudah siap untuk menyampaikan kembali. Namun sebelumnya
Kiranya Bapak Ibu bagaimana kalau kita cukupkan pada 10 menit lagi? Nah, Boleh Bapak Ibu? Bisa? Boleh, Pak. Oke. Siap Pak Ya, dosen. boleh. Siap Pak Baik. dosen. Di Miss Klub Boleh. Hitam, Pak Ang Oding, Boleh. silakan. Silakan barangkali. Iya, Pak dosen. Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Pak Prof izin menambahkan mungkin Pak dosen. Sebagaimana yang tadi disampaikan oleh kawan-kawan, saya setuju sekali yang tadi disampaikan oleh Pak Kiai Ai, kemudian Pak Kiai Hasrul dan yang lainnya. Bahwasanya akal emang sifatnya sangat terbatas dan hanya mampu memahami ciptaannya saja. Sedangkan untuk memahami zatnya Allah, maka itu harus dibarengi dengan Al-Quran dan hadis mungkin. Sebagaimana mungkin sebagai contohnya seperti kalau akal itu sifatnya terbatas itu seperti api itu sifatnya kan panas. Ya, kita tahu api itu sifatnya panas dan terbakar. Tapi tidak demikian dengan sebagaimana mukjizatnya Nabi Ibrahim yang mana api itu menjadi dingin. Seperti itu mungkin Pak. Kemudian selanjutnya seperti mukjizat Nabi Muhammad yang secara akal bulan itu tidak bisa dibelah, bahkan tidak bisa dapat dijangkau mungkin seperti itu. Tapi sekarang justru sains para peneliti justru membuktikan bahwasanya ternyata bulan itu setelah dibuktikan dengan sains itu ternyata terbelah juga. Ataupun seperti contohnya kayak mukjizatnya Nabi Musa yang mana lautan itu bisa menenggelamkan, bahkan tidak bisa dibelah. Tapi dengan secara akal mungkin tidak masuk, ini hanya terbatas. Tapi menurut Al-Quran dan hadis, ini menjadi sesuatu yang nyata. Maka itu dengan tongkatnya Nabi Musa dipukulkan kemudian menjadi terbelah. Dan banyak sekali contoh-contoh yang tidak tidak masuk akal atau secara logis gitu. Tapi ini benar-benar terjadi dan itu juga diakui baik kita sebagai umat muslim mungkin ya, ataupun bagi mereka yang non muslim seperti yang Kristiani mungkin yang mengakui Nabi Daud ya, dan mereka juga memiliki beberapa hal yang memang tidak secara logika, secara akal itu tidak masuk di akal. Tapi kalau disambungkan, dipahami dengan Al-Quran dan hadis sebagai sumber primer itu, maka itu dapat diyakini dan diimani oleh kita semua. Mungkin seperti itu Pak tambahannya. Terima kasih. Sama-sama, Bang Adin melengkapi dan memperkuat apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu sebelumnya. Di sini ada Pak Imran Fauzi, ingin menyampaikan sesuatu? Ya, Prof. Terima kasih Prof. Waktunya Prof. Oke. Sedikit salah ya, alhamdulillah banyak sekali manfaat ya diskusi dengan teman-teman, menambahkan ya. Memang sih kalau terkait akal dan wahyu ya, insya Allah kalau wahyu tentu pasti ya kita akan bersifat tauqifiyah ya, menerima sami'na wa ata'na. Tapi memang apa namanya, seperti dalam tingkatan Islam sendiri, maka Nabi SAW menjelaskan tingkatan kita itu kan dari Islam, iman, kemudian baru ihsan. Jadi semacam kalau akal kita lihat itu ibadah-ibadah lahiriah ya, yang nampak gitu ya. Tapi ketika kalau sudah berkaitan dengan iman, maka ini sudah berkaitan dengan hal-hal yang gaib, yang pada dasarnya hal gaib ini mungkin dengan akal itu pun akan susah bisa kita pahami. Karena kalau sudah dengan akal, dengan gaib, dan ini pula yang akhirnya timbullah mungkin seperti ateis ya. Nah, ini nggak masuk akal gitu ya. Maka memang dalam mempelajari hubungan akal dan wahyu, ya saya setuju dengan pendapat teman-teman di awal tadi ya. Tidak semua yang ada di dalam wahyu ini bisa dibuktikan dengan akal, karena akal kita yang sifatnya terbatas pasti. Namun Masya Allah saat ini banyak sekali
akal kita ya untuk mempelajari ini membuktikan wahyu. Jadi memang di sini adalah bagaimana akal ini bisa membuktikan wahyu, bukan dibalik bagaimana atau sains ya, bagaimana sains ini membuktikan wahyu gitu ya kalau dalam sains, bukan dibalik bagaimana kita membuktikan sains dengan wahyu ya, tapi dibalik bukan itu ya. Jadi bagaimana kita memanfaatkan sains dan teknologi ini untuk membuktikan wahyu yang ada dalam Islam. Kurang lebih itu ya Prof ya, sedikit pendapat ya. Cukup Prof. Baik. Terima kasih Prof waktunya. Sama-sama Pak Imron. Ya. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari, dari dua pertanyaan yang kita diskusikan jawabannya tadi, semoga bisa menambah keyakinan kita tentang kedudukan sumber pengetahuan dalam pandangan Islam, di mana salah satu manfaat dari ini adalah Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu akan membuat sebuah konsep bagaimana menerapkan nilai-nilai Islam itu dalam kehidupan sehari-hari, di mana tidak setiap realita kehidupan dan konsep yang ingin kita terapkan baik di lingkungan terkecil di rumah maupun di lingkungan sebuah instansi, itu tidak semuanya harus diukur dengan logika. Tidak semuanya juga harus dipaksakan dengan wahyu, dan juga tidak harus dengan intuisi atau hati. Nah, kalau ada nilai atau konsep yang menurut ajaran Islam kita demikian yang kita praktekkan kok tidak sesuai dengan logika atau akal, maka perlu kita cermati, perlu kita renungkan kembali bagaimana kita memahami konsep itu secara logis dan bagaimana penerapan secara implikasinya. Demikian Bapak Ibu, semoga ada kesempatan lain kita bisa menyambung silaturahmi ini. Bagi saya Bapak itu yang terpenting adalah forum bisa bersua, bersilaturahmi dengan Bapak Ibu. Kalaupun informasi ataupun pengetahuan tentunya masih banyak sumber-sumber lain, referensi-referensi lain yang lebih komplit dan lebih mudah, apalagi dengan adanya aplikasi atau situs-situs platform AI ya, yang mempermudah kita untuk mendapatkan informasi itu. Demikian, mari kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Jazakallah. Terima kasih Pak dosen. Sama-sama. Terima kasih Pak. Foto Waalaikumsalam, ulang terima Pak. kasih Pak. Teman-teman jangan lupa absen ya. Terima kasih banyak, Bapak dosen. Mohon izin pamit, mohon izin live teman-teman. Assalamualaikum. Foto dulu ulang. Oh iya betul. Yang belum buka kamera mungkin Pak. Sama. Izin Pak dosen foto bersama dulu. Ya, silakan. Ya. Bebas. Mana Pak Ketua sudah bisa diambil? Jangan lupa kirim fotonya. Cukup ya. Dibikinin lagi videonya ya Pak. Baik, berarti perkuliahan hari ini selesai ya Bapak, Ibu? Iya. Selesai kan? Ya, selesai Ibu. Habis asar nggak ada lagi kan Pak? Nggak ada lagi ya Pak? Absen di mana absen ya? Melanjutkan Di spreadsheet Pak. Iya Pak. Pak dosen. Untuk pertemuan ini nggak ada ya? Ya, paling nanti oleh Bapak Ketua mungkin. Ya, kita tunggu Pak Ketua lah ya. Chat.